sampai 20 Mei sih rencananya. Sampai tanggal 2. Berarti gue harus post ini cepet-cepet. Tapi Video ini buat lu semua yang udah bingung dan udah nggak tahu buku-buku dan kertas-kertas yang udah nggak pernah kalian sentuh dan mungkin jadi sarang debu di rumah atau kamar kalian. Welcome to this channel. I am Jason. To the game. So, jadi di depan gua udah ada kardus-kardus banyak banget. Kurang lebih ini totalnya kayak ada 17 kardus, isinya semuanya adalah buku-buku dan kertas-kertas. Sebenarnya mayoritas emang banyakannya buku pelajaran, tapi ada juga buku-buku buat anak-anak kayak komik dan buku gambar dan lain-lainnya. Nah, jadi kenapa sih gue bikin video ini? Karena pas minggu lalu, pas gue lagi rapi-rapi ini, gue sadar ternyata termaksud gue banyak banget orang-orang yang nggak tahu dia mau alokasikan kemana buku-buku yang udah nggak pernah dia buka atau buku-buku yang nggak pernah dia baca lagi. Karena gue pribadi itu sebenarnya sadar buku-buku ini tuh banyak banget bisa bermanfaat buat orang-orang lain yang bisa mengoptimalkan manfaat dari buku ini. Nah, singkat cerita, gue dapet suatu kenalan, dapet temen, dia ada seorang cewek mahasiswa. Dia bakal bantu gue buat bisa salurin buku-buku ini, kertas-kertas ini ke daerah namanya Wakatobi. So, tanpa berlama-lama, kita nanti bisa sambil cerita-cerita di jalan. Sekarang kita timelapse aja buat masukin kardus-kardus ini ke dalam mobil. Semangat guys, banyak banget. BTW, gue akan kirimin buku-buku ini itu ke rumah si kenalan gue ini. Dan di sana nanti mungkin kita akan ngobrol-ngobrol sedikit sama dia. Kenapa sih dia bisa bikin hal kayak gini? Karena menurut gue, ini tuh suatu hal yang bagus banget. Dan siapa tahu bisa jadi solusi buat kalian yang masih belum tahu buku-buku dan kertas-kertas kalian mau dialokasiin kemana. Jadi guys, di sini itu ada buku-buku sekolah dari SD, SMP sampai SMA, dan di sini juga ada komik-komik kita bacaan buat anak-anak. Dan ini emang ada banyak banget, bahkan gue tuh ngeberesin ini gak cukup sehari, aku sampai sekitaran 5 hari. Tiga lagi. Iya. Jadi kita sekarang udah ada di dalam mobil dan di sini kita akan OTW ke tempat kenalan gua. Nanti di sana kita pasti akan ngobrol-ngobrol juga sebenarnya kenapa dia bikin pojok baca di Wakatobi ini. Which is menurut gue tuh suatu hal yang sangat bagus banget. Di sini gue pengen cerita dikit, pengen sharing sedikit tentang pemikiran gue. Kenapa gue pengen beres-beresin buku ini, alokasikan buku-buku ini kepada mereka yang mau memanfaatkannya. Sekitaran minggu lalu, gue itu lagi di dalam kamar gue dan gue ngeliat ada pojokan di mana tuh buku-buku itu udah lama banget nggak pernah gue sentuh, udah nggak pernah gue baca, udah nggak pernah gue manfaatkan lah sesuai dengan fungsinya. Dimana kan seharusnya kita tahu buku itu buat dibaca dan buku itu adalah jendela dunia nggak sih kawan-kawan. Pada saat gue ngeberesin, gue nggak tahu secara spesifik mau dialokasikan kemana. Tapi pasti ada sih kayak pemikiran, oke deh, gue akan alokasiin ini ke panti asuhan yang membutuhkan ataupun ke sekolah-sekolah yang membutuhkan. Tapi gue pada saat itu tuh nggak tahu secara spesifik panti asuhan yang mana, sekolahan yang mana yang lebih membutuhkan atau yang paling membutuhkan. Nah, pada saat itu gue kepikiran jadi gue post aja di Instagram gue, di Snapgram tentang buku-buku ini tuh baiknya dikemanain sih, ada yang punya saran atau enggak. Nah, itu yang jadi salah satu juga alasan kenapa gue bikin video kali ini. Pada Snapgram itu tuh banyak banget ternyata teman-teman gue yang juga bingung, nggak tahu secara spesifik buku-buku ini mau dialokasiin kemana. Mau diloakin pun kita nggak ada yang tahu mau diloakin ke daerah mana. Nah, sampai ada di suatu titik di mana ada seorang teman gue, dia tuh ngenalin ke yang namanya Olivia Robertson ini, di mana dia itu punya suatu program namanya Pojok Baca di Wakatobi. Pada saat itu juga gue langsung excited dan gue kepengen banget nih langsung kontak Olivia Robertson, dan ternyata orangnya itu sangat humble dan bikin gue makin semangat buat bisa bagiin buku-buku ini ke orang-orang yang menurut gue lebih mau memanfaatkannya dibanding gue. Bukan lebih mau aja sih, lebih bisa, lebih punya kesempatan buat memanfaatkannya. Karena kan pasti teman-teman semua juga sibuk. Nah, dari hal ini gue pengen banget sampein ke teman-teman, kalau teman-teman di rumahnya ada yang punya buku-buku yang udah nggak kepake, yang mungkin udah kalian ngerasa gak kepake ilmunya, kayak misalkan buku SD ketika kalian udah kuliah, kalian bisa banget sumbangin buku-buku SD itu. Yang pertama, kalian bisa, keuntungannya adalah kalian bisa ngerapihin rumah kalian atau kamar kalian, kalian bisa dapetin space kosong baru di rumah kalian, dan yang terakhir pastinya kalian bisa bermanfaat buat orang lain.
So kita skip aja ke momen dimana gue udah ketemu sama Olivia ini. Bye bye. Jadi guys, sebenarnya dia tuh nggak suka banget di videoin, dan gue minta tolong ke dia karena menurut gue itu hal ini positif banget dan bagus banget kalau kalian semua tuh tahu. Jadi namanya pojok baca di Wakatobi. Di Wakatobi, Gubuk Baca Wakatobi. Gubuk Baca Wakatobi. Jadi itu tempat dimana satu kayak pondokan. Nah di situ tuh nanti bakal dikumpulin segala macam buku yang didonasikan sama orang-orang luar buat anak-anak yang actually tinggal di Wakatobi, di tepatnya di kota yang namanya Wanci. Nah jadi di situ nanti anak-anak bakal bebas mau baca buku di sana, mau pinjam buku juga boleh. Oh, jadi itu simpelnya kayak perpustakaan tapi di suatu daerah Iya, yang perpustakaan terpencil kecil, gitu ya, iya. perpustakaan kecil. Ini tuh yang invent atau foundernya atau gimana? Jadi ini aku dikasih tahu sama ciciku. Jadi teman ciciku namanya Reza Bayu. Jadi dia yang bikin. Oke. Terus lu tahu dikasih tahu sama cici lu dan jadi pengen bantu buat donate sama buka campaignnya gitu ya? Sebenarnya simpelnya gitu. Jadi Oh, pas oke. tahu karena emang di rumah tuh banyak banget buku kan. Jadi aku lumayan freak sama buku, suka baca buku banyak banget, dan emang orang-orang rumah itu udah sempet ngomel lah, ini kok buku banyak banget, apa namanya, menuhin tempat, dan emang udah disuruh semacam donasi atau jualin, cuma aku nggak pernah mau karena aku lumayan posesif ya sama buku. Kayak aku ngerasa ini buku tuh kayak semuanya tuh punya masing-masing punya nilai sentimental lah, jadi kayak emang mau disimpan. Dan bahkan aku sempet bilang nanti kalau udah nikah aku bakal bikin perpustakaan sendiri, terus taruh semua bukunya di situ. Jadi jangan ada yang ganggu ya buku aku per sekarang gitu. Tunggu nanti kalau aku udah punya rumah sendiri gitu kan. Cuma ya suatu hari sama Cici sama kakak aku, jadi malam-malam lagi beres-beresin rumah, terus lagi lihat-liatin buku satu-satu, dia ngomong, ini buku atau enggak mau disumbangin aja enggak ke Gubuk Baca Wakatobi punyanya Reza. Nah terus pas itu aku langsung pikir, oh iya bener juga gitu. Dan aku emang udah tahu kan masalah Gubuk Baca ini, aku udah tahu dari sebelumnya. Emang aku udah stalk Instagramnya Reza Bayu, emang udah tertarik juga, cuma emang nggak kepikiran sampai sana aja. Pas ditawarin sama cici aku langsung oke, semua buku aku ya udah kasih aja, terserah. Jadi kayak lebih ke arah karena aku tahu ini buku yang baca bakal nanti anak-anak, dan menurut aku mereka lebih butuh juga anak-anak di sana, ya udah jadi aku memutuskan untuk aku pengen kasih aja buku aku semuanya ke anak-anak. Dan ditambah lagi aku ngerasa kayaknya boleh nih ngajak teman-teman lain, mungkin teman-teman aku yang kondisinya sama seperti aku, yang punya banyak buku, yang bisa dikasih bukunya ke mereka. Jadi aku ngajak gitu sih. Oke, Iya. jadi dia itu pecinta buku dan punya banyak banget buku. Iya. Tapi karena udah saking banyaknya nih, jadi nggak tahu mau dikemanain guys, dan udah Mau disuruh disimpan. sama orang tuanya, sama cicinya juga, sama kakaknya buat didonasiin ke orang-orang yang sebenarnya tuh bisa maksimalin manfaat dari bukunya itu, baca-baca, dapat ilmu lain. Dan kalau tadi kita sempat ngobrol sebelumnya, kita pengen banget buat anak-anak yang baca nanti, apalagi di daerah-daerah pelosok sana, jadi kebuka wawasannya dan mungkin punya cita-cita yang lebih tinggi lagi. Iya, pikirannya jadi pas mereka buka buku kan di situ banyak biodata orang-orang terkenal juga kan. Jadi kayak dibikin jadi komik gitu. Jadi harapannya itu mungkin pas mereka baca, mereka jadi terinspirasi gitu loh. Mungkin selama ini pikiran mereka skopnya cuma seputar di Pulau Wakatobi, atau mungkin ada yang di tempat pembuangan sampah juga, sama di daerah-daerah lain. Mungkin mereka belum lihat gitu loh kalau dunia itu sebenarnya sebesar apa sih, sebenarnya kita itu bisa jadi apa aja sih gitu. Jadi mereka actually punya harapan bahwa mereka bisa melakukan sesuatu, mereka bisa membuat perubahan, atau enggak mereka bisa jadi sesuatu yang mereka sebenarnya mau gitu sih. Betul. Biar ada harapan gitu. Soalnya tuh juga ternyata udah banyak banget ya komunitas dan pojok-pojok baca di daerah-daerah terpencil di Lumayan, Indonesia ya. iya. Cuman sayangnya emang banyak banget di antara kita tuh yang nggak tahu. Salah satunya gua. Dan awal-awalnya dia juga nggak tahu buat mau sumbangin itu kemana. Jadi ya banyak banget buku-buku yang udah nggak kepake, jadinya malah jadi bisa dibilang jadi sampah atau menu-menuhin tempat di rumah kalian. Iya. Walaupun ya buku nggak pernah sampah guys, selalu punya value-nya. Kayak gitu. Nah, buat donasinya ini tuh bisa kemana dan sampai kapan sih, Liv? Nah jadi sebenarnya awalnya kan rencananya cuma mau ke Wakatobi doang kan, tapi ternyata teman-temanku tuh banyak banget yang mau nyumbang ternyata. Dan aku mikirnya mungkin aku bisa expand, jadi bukan cuma di Wakatobi. Nah jadi aku punya rencana, ini aku udah ngomongin sama penanggung jawabnya juga Iya. masing-masing. Yang kedua itu di daerah tempat pembuangan sampah. Nah di situ tuh di Karangtiram, nah di situ tuh di daerah kita harus lewatin pembuangan sampah, gunungan sampah. Nanti di tengah situ tuh ada sekolah
sekolah TK, di sana ada anak SD-nya juga. Nah, kita bisa sumbangin di sana juga buku-buku kita ke anak-anak yang emang mayoritas tinggal di sana dan rata-rata pekerjaan orang tuanya itu pemulung di sana. Nah, terus habis itu yang terakhir yang aku udah sempat ngomongin sama penanggung jawabnya juga, itu di Sanggar Daya Kemanusiaan di Jakarta Timur. Nah, di situ juga mayoritas banyak orang yang pekerjaannya pemulung juga. Nah, nanti di sana tuh kita bisa kasih buku-bukunya di sana juga ke anak-anak di sana gitu sih. Oke, jadi Olive karena awalnya terinspirasi sama Reza Bayu, terus jadi banyak juga yang mau ngedonate ke Olive. Olive tuh pengen bikin 2 tempat lagi guys di tempat pembuangan sampah yang di Karangtiram dan Sungai Tiram sama satu lagi tempat pemulungan di Jakarta Timur. Iya. Nah, jadi di sini Olive itu masih buka open donasi dan boleh banget buat teman-teman di sini yang nggak tahu buku-buku atau kertas-kertas yang udah nggak kalian baca, nggak kalian pakai, bisa sumbangin ke Olive sini. Nah, jadi bisa kontak Olive di mana, Liv? Instagram. Bisa ya, di Instagram. Instagramnya apa? nanti ada. Nanti ada di sini nggak sih? Iya, ada. Terus atau boleh by WA juga atau boleh gimana? sih sebenarnya. WA-nya juga nanti gua masukin aja di deskripsi sama di sini ada. Yoi. Terus ini dibuka sampai 20 Mei sih rencananya. sampai tanggal 2. Berarti gua harus post ini cepet-cepet. Tapi enggak, kalau misalnya Oke. emang ada yang masih mau donasi lagi, aku sangat open. Aku kan bisa expand juga ke tempat lain kan. Jadi masih bisa kalau emang mau banget. Oke, jadi buat teman-teman di sini sebenarnya kita mau open donation-nya itu sampai tanggal 20 Mei. Tapi kalau misalnya masih banyak peminatnya, Olive masih bersedia buat ngebuka extend perpanjangan waktunya. Nah, jadi buat FYI juga, Olive itu masih mahasiswa nggak sih? Iya. Dan kok asli tuh mahasiswa bukan? iya, jadi dia masih mahasiswa dan di tengah-tengah kesibukannya dia masih mau sempetin buat bagi-bagi waktunya ngurusin buku-buku dan sumbangin itu ke orang-orang. Nah, jadi kalian kalau misalkan ribet dan nggak tahu mau sumbangin buku kalian kemana, kalian bisa donate itu ke Olive dan nanti Olive nanti gue pengen banget sih sebenarnya ngebantu buat bisa kita salurin lagi ke tempat-tempat yang udah dipilih tadi kayak gitu. BTW Olive pernah ke tempat pembuangan sampahnya itu nggak sih? Pernah kesana, Di iya. sana gimana? Ya lumayan susah sih aksesnya ke sana karena beneran jalanannya itu kayak tanah becek, terus habis itu banyak banget gunungan sampah. Jadi anak-anaknya tuh actually mereka main di gunungan sampahnya. Jadi kayak mungkin mainan dari sampah-sampahnya, mereka main sama teman gitu, terus kumpul-kumpulin sampah, nanti masuk lagi, nanti lewatin jembatan lagi, pokoknya lumayan susah. Nanti di situ ada sekolahnya. Nah, di situ sekolahnya actually anak-anaknya lumayan passionate dan seneng banget lihat kita datang, kita actually mau ajarin. Waktu itu kita bahas tentang kekerasan seksual juga karena di sana ternyata pas mereka cerita lumayan banyak ya korban masih kecil jadi korban kekerasan seksual gitu di daerah sana. Jadi emang lumayan terdorong sih pengen ngebantu mereka gitu, pengen bikin banyak acara juga ke depannya. Kalau Covid udah selesai mungkin pengen datang, mungkin baca buku buat mereka atau bikin acara tema kesehatan mungkin ya gitu. Jadi dia juga mahasiswa kedokteran guys, mantap. Jadi ya paling itu sih dari kita nggak mau bikin ini jadi terlalu ribet karena udah lumayan lama juga. Tapi intinya buat kalian yang nggak tahu buku-buku yang mau dikemanain, udah jadi sampah atau udah jadi nutup-nutupin ruangan di kamar atau rumah kalian, bisa kontak Olive atau nggak bisa kontak gua di sini dan nanti kita akan sumbangin itu ke tempat yang udah nanti dipilih. So ya, thank you guys, bye bye.